Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama aku Asfa Zaki Hakimi. Kalian bisa panggil aku Kak Asfa. Oke, karena kita sudah kenalan, hari ini kita mau belajar apa sih? Hari ini kita akan belajar yang pertama adalah operasi akar dan yang kedua adalah kemiringan garis. Kalau gitu langsung aja kita capcus ke soal yang pertama. Jika akar 1,56 sama dengan 2 akar 10A, maka nilai dari akar 15,6 adalah titik-titik-titik. Oke, di sini kita sudah punya info bahwa akar dari 1,56 itu adalah 2 akar 10A dan kita diminta mencari nilai dari akar 15,6. Kalau dilihat-lihat akar dari 1,56 dan akar dari 15,6 itu ada kemiripan, guys. Cuma yang beda itu apa sih? Ada yang tahu? Iya, komanya ya. Letak komanya yang satu akar 1,56 dan yang satunya akar 15,6. Kalau gitu kita perlu geser-geser komanya nih. Sebelum itu, kalau misal kakak punya angka 15,6 itu bisa didapatkan dari 1,56. Kita apakan? Kita geser komanya 1 ke kanan, berarti kita kalikan dengan 10. Oke. Yang jadi masalah di sini adalah kita diminta jawabannya dalam akar 15,6 dan yang diketahui adalah akar 1,56. Kalau gitu, bagaimana cara menghasilkan akar 15,6 dari akar 1,56? Tetap kita kalikan 10, tapi 10 ini juga harus di dalam akar. Konsisten ya seluruhnya di dalam akar begitu. Oke. Sebelumnya kita sudah tahu dari soal bahwa akar 1,56 itu sudah memiliki nilai. Nilainya adalah 2 akar 10A, ya kan? Lalu kita kalikan 2 akar 10A itu dengan akar 10. Perkalian akar berarti yang di luar akar tetap kita hanya mengalihkan yang di dalam akar. Di dalam akar adalah 10A dikali dengan 10 menjadi 100A. Oke, jawaban untuk 2 akar 100A apakah sudah terlihat? Belum ya, berarti bentuk ini masih bisa kita sederhanain guys. Tapi sebelum itu, kakak mau mengingatkan lagi nih. Meskipun 10 dikali 10 hasilnya adalah 100. Dan juga negatif 10 dikali dengan negatif 10 hasilnya juga 100. Tetapi perlu diingat bahwa akar dari 100 itu adalah positif 10. Karena nilai akar pasti positif. Akar 100 tidak mungkin bernilai negatif 10 ya. Oke. Di sini kita akan menyederhanakan bentuk akar. 2 di luar akar tetap 2. Yang di dalam akar adalah 100A. Akar 100 kita sederhanakan keluar menjadi positif 10 karena bentuk akar kita kalikan. Positif 10 masih punya akar yang di dalam akar tinggal si A. Dan hasil akhirnya adalah 20 akar A. Maka jawaban kita untuk soal pertama adalah yang E. Aman ya? Sudah paham? Boleh dong minta jempolnya? Oke, sip. Kalau ada pertanyaan langsung saja ditanyakan. Kita lanjut ke soal yang kedua. Suatu garis pada bilangan XY melalui titik setengah koma negatif 2. Oke, kita highlight lagi informasi penting. Dan mempunyai gradien sebesar 2. Manakah titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Oke, sebelum kita berbicara tentang gradien atau kemiringan, kakak mau ngasih sedikit pertanyaan nih. Kalau misal nih ada 2 tembok, kakak ingin bertanya ke siapa nih ya? Ke Fajar. Fajar, halo Fajar. Oke, Fajar, kamu punya 2 papan di rumah? Nggak punya? Oke, kakak kasih kamu 2 papan. Lalu kakak minta kamu sandarkan papan seperti ini di tembok dan tanah. Dan papan kedua kamu sandarkan seperti ini. Lalu kakak minta tolong nih ke kamu untuk berdiri di atas papan itu. Ya, asumsikan papannya kuat menahan berat badan Fajar ya. Oke, di sini kakak mau bertanya ke Fajar. Fajar, menurut Fajar, papan mana yang lebih miring? Apakah papan A atau papan B? Ya, menurut Fajar papan B. Menurut teman-teman gimana? Sama, oke. Semua sepakat B lebih miring ya. Kakak juga setuju. Nah, kalau kita lihat papan A dan papan B itu panjangnya sama guys. Hanya yang berbeda adalah jarak tembok ke ujung bawah
ya. Ini jarak tembok ke ujung bawah, dan ada jarak tanah ke ujung yang atas. Ini juga ada jarak ujung atas ke tanah. Nah, sekarang kita lihat kemiringan atau biasa disebut gradien itu biasa disimbolkan dengan huruf M ya teman-teman. M itu apa rumusnya? Kalau tadi kita lihat nih, misal tembok ini kita asumsikan sebagai sumbu Y karena dia vertikal dan tanah yang horizontal adalah sumbu X. Begitu juga dengan kasus yang B, ini sumbu Y dan ini sumbu X. Nah, kalau kita lihat yang B lebih miring, B itu lebih besar di Y-nya atau lebih besar di X-nya? Lebih besar di ungu atau di merah nih? Di ungu ya, berarti kemiringan itu semakin besar, maka ungunya, jarak Y-nya semakin besar. Dia berbanding lurus dengan Y dan berbanding terbalik dengan X, karena semakin besar X-nya semakin tidak miring. Tapi hati-hati, di kasus ini, di semua kasus garis, dia melewati dua titik. Papannya Fajar punya dua ujung. Ujung atas, ujung bawah. Ujung atas, ujung bawah. Jadi kita perlu perhatikan bahwa gradien adalah delta Y per delta X, yang mana delta itu adalah akhir dikurangi awal, berarti delta Y adalah Y yang kedua dikurangi dengan Y yang pertama. Lalu kita bagikan dengan delta X. X yang kedua dikurangi dengan X yang pertama. Oke, ini adalah pegangan kita untuk mengerjakan soal yang kedua. Kita pin di kanan atas. Lalu kita ambil lagi informasi. Di sini ada titik pertama yang sudah kita highlight. Berarti titik pertama itu punya X-nya titik pertama adalah X1 adalah setengah, dan Y1, Y-nya titik 1 adalah negatif 2. Nah, sekarang kita lihat nih, titik yang terletak pada garis, terletak pada papan Fajar tadi itu. Ini X1 dan Y1 adalah salah satu ujung. Dan kita diminta nih, ada banyak ujung. Ujung yang kedua mana yang seharusnya berada pada garis yang kita miliki? Kita lihat opsi pertama. X untuk titik kedua ini adalah 0. Dan Y untuk titik keduanya adalah negatif 3. Sekarang kalau yang kedua ini adalah ujung kedua kita, berarti X2-nya adalah 1 ya, 1,1 berarti Y-nya juga 1. Yang ketiga ini sebagai ujung kedua kita berarti X-nya adalah 2 dan Y keduanya adalah 1. Kalau yang titik terakhir ini, X yang kedua adalah 1 dan Y yang kedua adalah 3. Oke, sekarang kita diminta menganalisis mana yang gradiennya 2. Untuk opsi 1, kita punya gradien sama dengan Y2 min Y1. Berarti min 3 dikurangi min 2 dibagi dengan X2 min X1. X2-nya adalah 0 dikurangi X1-nya adalah setengah ya. Dikurangi setengah. Berarti hasilnya adalah negatif 1 per negatif 1 per 2. Jawabannya adalah 2. Oke, berarti opsi 1 ini benar. Lalu kita lihat yang opsi kedua. Opsi kedua memiliki gradien berapa? Y2 adalah 1 dikurangi dengan Y1 adalah negatif 2. Lalu kita bagikan dengan X2 juga adalah 1 dikurangi dengan X1 adalah 1 per 2. Maka jawabannya adalah 3 per 1 per 2 ya. Jawabannya adalah 6. Berarti opsi 2 itu salah. Oke, kita lanjut meninjau opsi ketiga. Opsi ketiga kita memiliki gradien Y2 adalah 1 dikurangi dengan Y1 adalah negatif 2. Lalu kita bagikan dengan X1-nya X2 dikurangi X1. X titik kedua adalah 2 dikurangi X1-nya adalah setengah. Berarti kita dapati 3 per 1 setengah, 3 per 3 per 2. Berarti jawabannya adalah 2 ya. Berarti opsi ketiga ini juga benar. Sekarang kita lihat yang opsi keempat. Opsi terakhir kita. Berapakah gradien yang dihasilkan? Gradien yang dihasilkan adalah Y2 dikurangi Y1. Y2 adalah 3. Y1-nya adalah negatif 2.
lalu kita bagikan dengan X2 adalah 1 dikurangi 1/2. Berarti jawabannya adalah 3 ditambah 2, 5 dibagi dengan 1/2. Jawabannya 10. Berarti opsi 4 salah. Maka jawabannya adalah opsi 1 dan opsi 3. Oke, aman ya? Boleh dong minta jempolnya. Oke, sip. Apa yang sudah kita pelajari adalah operasi akar dan kemiringan garis. Kedua itu sudah kita kuasai. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih guys. Dadah.